身体状况，还用不着你来管。苍生，你可以打道回府。杀！当真如此吗？不免时，我天！哎呀！ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Way of Choice atau Factor of Dynasty, tepatnya untuklah episode 8. Di episode kali ini, ujian istana akanlah segera dimulai. Tokoh-tokoh terbaru dan yang kuat-kuat akanlah muncul ya, dan pastinya mereka akanlah meremehkan Chen Changsheng karena berasal dari Akademi Gojiao atau akademi yang palinglah problematik. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Changsheng terkejut mengapa Moyu bisalah berada di sini. Padahal ini adalah kamar tidurnya. Ternyata ya, Moyu diperintahkan oleh sang permaisuri untuk memperingati Changsheng jangan bertindak terlalu jauh. Namun ya, pertanyaan dari Changsheng masihlah belum dijawab mengapa dia tertidur di kamarnya. Moyu beralasan jika bukan karena bau dari ruangan ini, mungkin dia tidak akanlah tertidur. Tetapi itu hanyalah alasan belaka saja. Changsheng dengan sekilas melihat kalau Moyu memanglah mengalami sakit. Dia pun memberikan sebuah resep. Dengan resep ini ya dapat menenangkan pikiran dan membantu dia tidur dengan begitu nyenyak. Sayangnya, Moyu malah tersinggung dengan berkata kondisi fisiknya tidak perlu diurusi. Meski begitu, dia tetaplah menerima resep obat dan memberitahu kalau istana telah menolak Lolo berpartisipasi dalam ujian istana. Lantas, keesokan harinya, Chen Changsheng beserta Tang 36 dan Suan Yanpo mengunjungi istana untuklah bertemu dengan Lolo. Tetapi di sana ada seorang murid menahan mereka di depan pintu istana. Dengan alasan mereka tidak bisa masuk istana, hanya orang yang berada di ranah pencairan sumsum dipersilakan untuklah masuk. Ditambah dia menghina Changsheng sebagai ranah paling dasar tetapi berani mengaku sebagai kepala akademi. Hal ini membuat beberapa murid yang di luar menertawakannya. Namun ya Changsheng tidaklah mempedulikannya guys. Dia tetaplah melangkah ke depan. Sehingga murid ini merasa diacuhkan dan tidak dihargai oleh Changsheng ya. Sampailah dia menantangnya. Jika dia ingin masuk ke dalam istana, maka kalahkan dirinya, barulah dia bisa untuk memasuki istana. Ya elah bang. Awalnya, Tang 36 meminta Changsheng biarkanlah dia yang turun tangan. Namun ya, Changshenglah yang akan turun tangan sendiri. Sehingga mereka memulai pertarungan. Dirinya yang berada di alam pembersihan sumsum merasa percaya diri untuk memenangkan pertarungan ini dengan begitu mudah. Sampailah dia menggunakan formasi penyegelan pedang. Hal ini akanlah menghentikan pergerakan dari Changsheng. Dengan begitu pedenya, dia berkata kalau dia sudahlah kalah dalam pertarungan guys. Begitu juga dengan para murid berkata, ketika terjebak dalam formasi pedang linggong, maka mereka tidak akanlah bisa keluar. Intinya, mereka yang berada di sini meremehkan kemampuan dari Changsheng guys. Bagi Changsheng, ini hanyalah formasi dasar yang sangat mudah untuk dihancurkan. Sehingga beberapa jarum dia lemparkan di beberapa titik dengan bertujuan untuklah mengambil kendali formasi pedang linggong. Sampailah beberapa pedang mengepung segala sisi dari Changsheng. Dan pria ini berkata kalau dia sudahlah kalah telak. Changsheng membalas dirinya tidaklah kalah, justru dialah yang kalah. Seketika formasi pedang yang dia bangga-banggakan kini menjadi milik dari Changsheng.
dan semua para murid yang berada di sekitar cukuplah tidak percaya dengan semua ini. Dan Changseng memberitahu sebetulnya untuk formasi pedang Linggong adalah formasi yang begitu cukup kuat. Namun, formasi yang baru saja dia keluarkan ini sama sekali belumlah sempurna. Masih banyak sekali kekurangan yang haruslah diperbaiki. Dan Changseng memberitahu semua kekurangannya. Bahkan, dia juga membantu untuk meningkatkan formasi pedangnya. Lantas, dia pun merasa begitu bersalah dan mempersilahkan mereka bertiga untuklah masuk ke dalam istana. Dan dia memiliki nama sebagai Tuan Su. Ditambah, alasan dia menghadang mereka bertiga karena dia mendapati tugas dari Paus. Sampailah di dalam ruangan tidak ada siapapun, hanya ada kolam kecil yang membuat mereka bertanya-tanya. Tuan Su meyakini kalau mereka hanya perlu berdiri di atas kolam kecil tanpa ragu dan mereka akanlah memasuki dunia yang baru. Benar saja, mereka dikirimkan ke tempat yang begitu sangatlah luas dan tempat ini disebut sebagai dunia kecil daun. Sedangkan ya untuk Mei Lisa sedang bersama tetua yang jauh lebih tinggi. Mereka membahas pedang milik dari Chen Changseng karena pedang yang dipegang oleh Chen Changseng adalah pedang tingkat tinggi. Jika gurunya memberikan kepada Chen Changseng, berarti untuk gurunya Changseng benar-benar menghormatinya. Melissa memberitahu setibanya Changseng di ibu kota, dia langsunglah dilemparkan ke akademi yang begitu bobrok. Bahkan baru-baru ini keluarga Tianhai telah menindasnya. Pertanyaan dari Melissa, apakah mereka terlalu berlebihan memberikan tekanan kepada Changseng? Rekannya membalas, apakah sekarang dia merasa kasihan kepada Changseng? Alasan Melissa begitu kasihan karena Changseng adalah talenta yang begitu berbakat. Jika dia kenapa-napa, mereka jugalah yang akan rugi besar. Namun, baginya ini masihlah belum cukup. Kalau Changseng perlu diasah dengan begitu keras. Berarti selama ini Changseng sedanglah diuji ya. Sementara itu, Changseng berhasil bertemu dengan Lolo, membuat Lolo begitu sangatlah senang dan dia mengungkapkan dirinya begitu sangatlah rindu. Namun apa daya, dia juga tidak bisa berbuat apapun. Lantas Changseng memberitahu maksud kedatangan dia di sini untuklah membawa dia ke pengadilan tinggi agarlah bisa untuk dibawa kembali ke dalam akademinya. Mendengar itu, Lolo menjadi bersemangat lagi. Dan mereka akan datang ke pengadilan tertinggi. Sayangnya baru saja keluar dari ruangan untuk Uskup Agung alias Melissa menemui mereka berempat. Lantas Changseng memberitahu maksudnya. Dia inginlah mengambil Lolo untuk berpartisipasi dalam ujian istana. Untuk Melissa memintanya tidak perlu khawatir. Karena kebebasan dari Lolo tidak bisa untuklah diganggu-gugat dan dia sendirilah yang akan mengantarkan Lolo untuklah mengikuti ujian istana. Untuk Changseng, dia akhirnya mengerti mengapa untuk saat ini posisi Lolo dipisahkan oleh mereka guys. Alasannya, Lolo ini adalah orang yang begitu sangatlah penting. Setelah mengungkapkan identitasnya, keselamatan dan keamanannya menjadi tanggung jawab bagi Kekaisaran Timur. Maka dari itulah mereka memberikan ujian kepada Changseng untuklah menemui Lolo dengan bertujuan apakah Changseng benar-benar pantas untuklah menjadi guru sekaligus pelindung bagi Lolo. Intinya, Lolo ini benar-benar perlu dijaga ya. Tetua Melissa tersenyum kalau Changseng benar-benar pria yang begitu pintar. Dan sekarang ya mereka telah menyiapkan uji coba yang menarik untuknya. Dan ujiannya telah disiapkan. Jadi ya setelah dia keluar dari sini barulah dia akan mengerti. Wadah. Jadi untuk saat ini Lolo tetaplah berada di dunia kecil daun ya. Sesuai janji dari Uskup Agung Melissa,
dia sendirilah yang akan mengantarkan Lolo ketika ujian istana benar-benar dimulai. Sedangkan untuk Chen Changsheng akanlah menghadapi ujiannya sendiri. Begitu juga dengan Tang 36 dan Suan Yuanpo akanlah terlibat dalam ujian Changsheng, guys. Ketika berada di luar, sudah banyak sekali para murid yang mengolok-olok mereka. Dan secara tiba-tiba, plakat giok muncul dengan jumlah yang begitu banyak. Setiap plakat tersebut berisikan beberapa peringkat kultivator. Dan datanglah tetua yang dipanggil sebagai tetua Tianji. Changsheng begitu kebingungan. Ini bukan waktu yang tepat mengumumkan sebuah peringkat. Apakah ini juga adalah bagian ujian yang telah dikatakan oleh Uskup Agung? Tetua Tianji berkata, dengan kedatangan akademi baru alias Akademi Gojiu, maka papan peringkat akanlah berubah drastis. Jadi semua ini terikat dengan Akademi Gojiu. Suan Yuanpo yang baru saja masuk ke Akademi Gojiu mendapati peringkat 148. Hal ini membuat mantan akademinya sungguhlah tidak terima, sebab Suan Yuanpo melampaui para senior-seniornya yang berada di mantan akademinya. Dan kenaikan yang paling tertinggi adalah Tang 36, memiliki nama asli sebagai Tang Tang. Kini dia memasuki peringkat ke-16. Wadah, yang lebih mengejutkan kalau Bai Loheng alias Lolo berhasil menduduki peringkat kedua. Hal ini membuat para murid tidaklah terima, guys. Tetua Tianji langsung memberikan alasannya. Murid-murid dari Akademi Gojiu mendapati peringkat yang begitu tinggi, semua itu berkat dari kepala akademinya. Mereka mendapati guru yang begitu baik. Mendengar ini ya, beberapa murid hatinya mulai goyah dan terpikirkan untuklah bergabung dengan Akademi Gojiu. Namun, kekaguman ini masihlah belum berakhir. Tetua Tianji berkata, masih ada satu orang yang mengalami kenaikan begitu drastis. Sesuai harapannya, dia memanglah pantas berada di peringkat ini. Sebab orang ini bersaing dengan para jenius di ujian istana. Dan target orang tersebut adalah peringkat pertama, yang tak lain adalah Ketua Akademi Gojiu alias Chen Changsheng. Dengan begini, peringkat pertama akanlah diperebutkan oleh Chen Changsheng dengan Su Yurong. Dengan begini ya, akan menimbulkan sebuah pro dan kontra. Kebanyakannya sih kontranya. Memicu semangat para jenius untuklah bersaing dengan Akademi Gojiu, terutama untuklah Chen Changsheng. Sebab dia dengan begitu beraninya menyatakan untuk mendapati peringkat pertama, guys. Untuk Tetua Tianji akanlah menantikan penampilan dia di ujian istana. Untuk beberapa murid keberatan dengan semua ini, menganggap Changsheng terlalu begitu sombong dan meremehkan mereka semua. Karena mereka melihat ranah dari Changsheng hanya berada di ranah suci Sumsum, sangatlah mustahil untuk mendapati peringkat pertama, guys. Itu dipandangkan oleh beberapa murid ya. Untuk Changsheng, dia akhirnya mengerti. Ujian yang dikatakan oleh Uskup Agung nantinya di ujian istana, kalau dirinya akanlah menjadi sasaran semua orang, guys. Dan ternyata untuk orang yang berbicara dengan Uskup Agung Melissa adalah pemimpin agung, guys. Waduh. Dan pemimpin agung bergumam sendiri, untuk perjamuan Jingteng hanyalah pembukaan. Untuk perjamuan utamanya adalah ujian istana. Dan dia inginlah melihat sampai tahap mana Changsheng bisa untuklah melangkah. Dan kita bersambung untuklah di episode 8 kali ini ya. Ya, dengan semua ini, Changsheng akanlah menjadi perhatian utama bagi seluruh para murid. Mereka menganggap Changsheng adalah orang yang begitu angkuh dan sombong. Bagi mereka ya, sungguh mustahil mendapati peringkat pertama dengan ranah yang masihlah dasar. Ya, pendapat mereka tidak bisa disalahkan. Anggapannya,
Changseng ini kan sebagai orang baru di kota suci, tiba-tiba menjadi ketua akademi. Layaknya seperti orang yang baru saja merantau, tetapi tiba-tiba menjadi CEO. Kemungkinannya itu sangatlah kecil ya. Namun, kemungkinan kecil ini juga bisalah terjadi. Yang namanya keajaiban dan keberuntungan sama sekali tidaklah memandang bulu. Jadi ya, kasus seperti Changseng itu juga bisa terjadi guys. Ya, intinya dengan begini, kedepannya pasti akanlah seru ya. Apalagi untuk ujian istana, nantinya dibebaskan untuklah menantang satu sama lain. Dengan begini, Changseng akanlah mendapati bagian untuk melakukan pertarungan yang begitu banyak guys. Karena semua orang sudah pasti penasaran dengan kemampuannya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 当真如此吗？不免使我天。